Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma ba'd. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita baca kitab Al-Qawaidul Ihsan Al-Muta'alliqatu bi Tafsir Al-Qur'an Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'idi rahimahullah. Kita sudah di akhir kaidah yang ke-12. Baca paragraf terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsanallahu ilaikum. Qala Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah fi kitabi Al-Qawaidul Ihsan li Tafsir Al-Qur'an. Faqad yukhbiru anna ma asaba al-'abda min hasanatin famin Allah wa ma asaba min sayyi'atin famin nafsihi. Liya'rafa عباده أن الخير ليعرف فعل يفعل ليعرف عباده أن الخير والحسنات والمحاب تقع تقع بمحض فضله وجوده وإن جرت ببعض الأسباب الواقعة من العباد فإنه هو الذي أنعم بالأسباب هو الذي يسرها وهو الذي يسرها وأن السيئات وهي المصائب التي تصيب العبد فإنما أسبابها من نفس العبد أسبابها من نفس العبد وبتقصيره في حقوق ربه وتعديه لحدوده فالله وإن كان هو المقدر لها فإنه قد أجراها على العبد بما كسبت يداه ولهذا أمثلة يطول عدها. قال رحمه الله تحت القاعدة الثانية عشرة وقد يخبر أن ما أصاب العبد من حسنة فمن الله. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengkhabarkan bahwasanya apa yang menimpa hamba dari kebaikan itu datangnya dari Allah. Wa ma asaba min sayyi'atin famin nafsih, dan apa yang menimpa hamba dari kejelekan itu dari dirinya sendiri. Ini liyu'arrifa ibadahu أن الخير والحسنات والمحبة تقع بمحض فضله وجوده وإن جرت ببعض الأسباب الواقعة من العباد. Ini agar hamba tahu bahwasanya kebaikan perkara-perkara yang kita sukai cinta ini terjadi semata karena keutamaan dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun berjalan sebagian sebab dari hamba. Itu pun sebab, perhatikan. Innahu huwallazi an'ama bil asbab wa huwallazi yassaraha. Itu pun sebab yang ada dari hamba itu Allah yang beri nikmat. Yang dengannya hamba melakukan sebab dan Allah yang mudahkan sebab tersebut. Dan Allah yang takdirkan terjadi sehingga dia dapat kebaikan. Jadi sedekah Allah Subhanahu wa taala, maha benar Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Nikmat apapun yang ada pada diri kalian itu datangnya dari Allah. Kebaikan apapun, nikmat apapun. Karena kenapa? Nikmatnya, sebabnya, dan seterusnya ini dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mudahkan sebabnya, Allah yang beri kita hidayah, Allah yang takdirkan, wujudkan. Baik. Ini murni kebaikan dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kebaikan. Adapun kejelekan wa an-sayyi'ati wa hiya al-masaibu allati tusibu al-'abda fa inna ma asbabuha min nafsil 'abdi wa bi taqsirihi fi huquqi rabbih wa ta'addihi li hududi. Dan kejelekan-kejelekan itu musibah yang menimpa, musibah, petaka, bencana, cobaan yang menimpa hamba, sungguh sebabnya tidak lain kecuali dari diri hamba sendiri.
Ama asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Paham ini? Itu dari diri hamba sendiri. Wa bi taksirihi, karena sebab sababiyah itu, karena sebab kurangnya dia, ya, dalam menunaikan hak Rabbnya. Wa ta'addihi li hududi, dan pelampauan batasnya hamba terhadap batasan-batasan Allah. Bisa dipahami? Fallahu wa in kana huwa al-muqaddir laha fa innahu qad ajraha 'ala al-'abdi bima kasabat yadah. Maka Allah Subhanahu wa taala, walaupun dialah yang menakdirkan kejelekan tersebut, musibah tersebut, Allah Subhanahu wa taala telah memperjalankan atas hamba itu semua karena perbuatan tangan dia sendiri. Jadi sebab dari hamba, Allah yang takdirkan. Begitu. Oleh karena itu ini juga sudah berulang di usul fiqh tafsir bahwasanya di ayat yang lain disebutkan kebaikan dan kejelekan semuanya dari Allah. Di ayat yang lainnya disebutkan kebaikan dari Allah, kejelekan dari hamba. Bisa paham ini? Ketika dibagi kebaikan dari Allah, kejelekan dari hamba, ini penyadaran apa? Ini tadi. Kejelekan dari hamba dari sisi sebabnya. Adapun dikatakan semuanya baik dan buruk dari Allah, itu yang menakdirkan. Ini sudah lewat di usul fiqh tafsir. Bisa paham ini? Jadi walaupun Allah yang menakdirkan as-sayyi'at tersebut, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah perjalankan di atas hamba ini semua karena sebab perbuatan tangannya. Walihada amsalatun yatulu adduha. Dan ini memiliki contoh yang banyak yang akan panjang penyebutannya. Jadi ini kaidah yang ke-12. Ya, kaidah yang ke-12. Kita baca kaidah yang ke-13. Assalamualaikum. Al-qa'idah ats-tsalisata asyarata tariqatul Qur'ani fi. Karena masuk semua aku baca. Al-qa'idatu Al-qa'idatu ats-tsalisata asyarah tariqatul Qur'ani fil hijaji wal mujadalati ma ahli al-adyanil batilati. Baik. Kata beliau rahimahullah, al-qa'idah ats-tsalitsa asyarah tariqatul Quran fil hijaji wal mujadalati ma ahli al-adyanil batilah. Kaidah yang ke-13, metode Al-Quran dalam menghujahi dan mendebat, ya, ahlul adyan al-batilah. Itu para pemilik agama-agama yang batil. Bagaimana metode Al-Quran dalam mendebat mereka? Ini akan disebutkan di kaidah ini. Baca. Assalamualaikum. Wa qad amara Allahu bil mujadalati billati hi ahsan wa man ta'ammala at-turuqa allati nasaba Allahu al-muhajjata biha ma'al mubatilain ahlul batil ma'al mubtilin ala aidi rusulihi ra'aha. Ini jawaban, ya. Jawaban dari man. Ra'aha min awdahil hujaji. Min awdahil hujaji wa qawaha wa qawamiha wa dalliha ala ihqaqil haqqi wa izhaqil batili ala wajhin la tashwitha fihi wa la iz'ajun. Fata'ammal muhajatar rusuli ma'a amamihim. Apa itu? Bahasa apa itu? Zaman dari ummah. Ma'a umamihim. Ya. Wa kaifa da'awhum ila ibadatillahi wahdahu la syarika lah. Min jihati annahu al-mutafarridu birrububiyyati. Nah, ini sudah metodenya, ya. Diingatkan dari sisi Allah yang esa dari rububiyah. Terus wal mutawahhidu bin ni'ami. Allah esa dalam nikmat. Hanya Allah yang memberi nikmat. Terus wa huwa alladhi a'tahumul afiyata wal asma'a wal absara wal uqula wal arzaqa wal wasair asnafil ni'ami. Ini rinciannya, ya. Rinciannya. Terus kama annahu al munfaridu bidaf'in niqami
وأن أحدا من الخلق ليس يقدر على رفع ليس يقدر على رفع ولا دفع ولا ضر. Oh, sini nafa. Ala naf'in wala daf'in wala dharrin. Dan lanjut. Ala raf'in wala daf'in. Ala raf'in wala daf'in wala dharrin wala naf'in wa innahu bimujarradi ma'rifatil abdi dzalika wa i'tirafihi bih la budda an yunqadu an yanqada lidinil haqqi. Ya, ini sekedar dia tahu, dia pahami baik-baik, ini langsung tunduk itu, langsung tunduk. Ya, paham ini? Terus. Alladhi bihi tatimmun ni'matu wa huwa at-tariqul wahidu li syukriha wa kathiran ma yahtajju 'ala al-musyrikina fi syirkihim wa ibadatihim li alihatihim min duni rabbihim bi ilzamihim bi i'tirafihim bi rububiyyatihi. Sudah yang lain lagi disebut. Kita baca dulu. Qala rahimahullah, qad amara Allah bil mujadalati billatihi ahsan. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memerintah untuk mendebat ahlul batil itu dengan cara yang terbaik. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billatihi ahsan. Debatlah mereka dengan cara yang terbaik. Wa man ta'ammala at-turuq allati nasaba Allahul muhajjata biha ma'al mubtilina ala aidi rusulihi. Jawabannya ra'aha min awdahil hujaji wa aqwaha wa aqwamiha wa adalliha ala ihqaqil haqqi wa izhaqil batil ala wajhin la tashwisha fihi wa la iz'aj. Ya, barang siapa yang memperhatikan, mencermati at-turuq, metode-metode yang Allah tetapkan, taib al-muhajjah, argumentasi dengannya bersama ahlul batil melalui tangan-tangan rasulnya, itu melalui perantara para rasul. Maksudnya bagaimana para rasul mendebat kaum mereka, umat mereka, ahlul batil, ahlul syirik, ahlul kufur. Paham ini? Kapan dia perhatikan baik-baik, dia cermati, dia ta'ammul, maka pasti dia melihat hujjah-hujjah tersebut yang disampaikan oleh para rasul itu min awdahil hujaji, merupakan hujjah yang paling jelas, paling terang. Wa aqwaha, yang paling kuat, wa aqwamiha, yang paling lurus, wa adalliha, dan yang paling menunjukkan maksudnya paling cepat dalam menegakkan kebenaran dan menghancurkan kebatilan. Paham ini? Ini syaratnya apa tadi? Ta'ammal. Dia ta'ammala, dia perhatikan baik-baik, dia pelajari, dia cermati, lihat polanya bagaimana mereka menghujai umat mereka. Ini semua ala wajhin la tashwisha fihi wala iz'aj. Baik. Kemudian beliau suruh, perintah kita fata'ammal. Perhatikanlah muhajjatar rusuli ma'a umamihim. Argumentasi para rasul bersama umat-umat mereka. Maksudnya bagaimana? Para rasul mendakwahi umat-umatnya. Bagaimana? Dakwahnya bagaimana? Ini sebenarnya banyak sekali faedah di sini. Termasuk dalam metode dakwah. Metode dakwah. Paham ini apa? Skala prioritas apa yang paling penting? Ini pelajaran besar semua. Satu kelompok sibuk dengan perkara sholat saja, satunya sibuk politik, satunya sibuk ini, sibuk ini. Paham ini? Satunya sibuk mengkafirkan, satunya sibuk mentahdir sana sini, satunya. Ini taib. Tapi kita tidak lihat para nabi bagaimana, apa yang mereka lakukan pertama kali. Ini di luar kaidah ini maksudnya. Tapi secara sekaligus satu kali jalan kita langsung tahu ternyata para nabi dan rasul pertama kali mereka sampaikan kepada umatnya tauhid. Tauhid. Baru dipelajari bagaimana mereka menyampaikan tauhid kepada umatnya. Dan ini banyak sekali. Banyak sekali. Dalam Al-Qur'an. Nabi Musa bagaimana dia ketika menghadap kepada Firaun, dia dakwahi apa yang dia bilang. Ketika Firaun balas begini, sembarang dia bilang, apalagi balas jawabannya dari Nabi Musa dan seterusnya. Bagaimana Nabi Saleh, Nabi Syuaib. Itu luar biasa, banyak sekali di kisah-kisah para rasul. Ini diperhatikan baik-baik bagaimana metode mereka. Wa kaifa da'awhum ila ibadatillahi wahda. Perhatikan bagaimana mereka mengajak umat-umatnya
agar mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, la syarikalah, tidak ada sekutu untuk Allah. Ayo. Termasuk bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendakwahi orang-orang musyrikin. Bagaimana metodenya? Ya. Kita bisa lihat dalam hadis-hadis bagaimana beliau menyampaikan dakwah, bagaimana hikmah beliau, bagaimana kesabaran beliau. Baik, banyak sekali faedah. Min jihati, dari sisi annahul mutafarridu birrububiyah. Para rasul menghujjahi menghantam umatnya, maksudnya menjelaskan kebenaran kepada umatnya dari sisi dijelaskan bahwasanya Allah Esa dari sisi rububiyah. Nah, ini banyak sekali. Diilzam mereka dengan pengakuan rububiyah mereka untuk menetapkan tauhid uluhiyah. Wal mutahidu bin ni'am. Dari sisi Allah Esa dalam nikmat. Ya, nikmat semua dari Allah. Allah yang satu-satunya yang bisa memberi nikmat. Wa huwa alladhi a'tahumul 'afiyah. Dialah yang telah memberi kepada mereka al-'afiyah, kesehatan, wal asma', wal absar, wal uqul, wal arzaq. Ya, pendengaran, penglihatan, akal, rezeki, wasaira asnafi ni'am, dan semua jenis nikmat. Ya, dipahamkan. Ya, kau ini dari mana? Siapa yang cipta kamu? Ini begini, dipahamkan. Ini metode. Ini metode. Kama sebagaimana annahul munfaridu bidaf'in niqam. Allah lah yang esa ya dalam menolak bahaya, menolak nikmah, kejelekan, musibah. Ya, hanya Allah yang mampu. Wa anna ahadan minal khalqi laisa yaqdiru ala raf'in wala daf'in wala dharrin wala naf'in. Dan tidak ada seorang pun dari makhluk yang mampu untuk rafa, mengangkat ya derajat. Ya, paham ini? Wala dafa, dan menolak kejelekan, wala dhar, menimpakan kejelekan, wala nafa, memberi manfaat. Tidak ada yang mampu. Tidak ada yang mampu. Bisa paham ini? Orang selalu ingat hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu. Ya gulam ini wa'alimuka kalimat. Ingat terus. Itu di akhirnya apa? Wa'alam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai' lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak. Ketahuilah seandainya umat semua orang, semua manusia, jin dan manusia semua, bahkan dari awal sampai akhir. Paham ini? Berusaha untuk ayyan fa'uk, untuk memberi manfaat kepada dirimu dengan syai', sesuatu manfaat kecil, sekecil apapun. Maka apa kata Nabi, la yanfa'uk, mereka tidak akan mampu memberi manfaat kepada dirimu illa kecuali dengan sesuatu yang Allah sudah tuliskan untuk. Maksudnya apa? Tidak mampu. Dan itu dilihat dengan mata kepala. Ya, dilihat dengan mata kepala. Paham ini? Orang mau si fulan sembuh, dokter sudah berkumpul semua, Allah bilang tidak sembuh, tidak sembuh. Ya, ini ada anak, ya, paham ini? Diharapkan dapat hidayah, rajin sholat, akhlaknya baik. Ya, padahal mungkin abinya ustaz, ibunya ustazah. Allah nak kasih hidayah, nak jadi. Dilihat kurang apa? Ya, tinggal di pondok misalnya, di lingkungan pondok, lingkungannya bagus, abinya ustaz, ya, ibunya ustazah, dan seterusnya. Kurang apa? Tapi kalau Allah nak kasih hidayah. Tapi sebaliknya, kalau Allah kasih kebaikan, kasih hidayah, walaupun bapak ibunya kafir, musyrik, dia muslim, bahkan salafi. Ya, inilah yang kita baca di khutbatul hajah, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiya. Ini dia terbentuk, ya, nafa dan dhar, ya. Bisa paham ini? Tidak ada yang mampu, satu pun. Bisa paham ya? Kalau Allah sudah kasih hidayah, biar kau sesatkan, biar ya syubhat bagaimana modelnya kau kasih, tidak akan bisa. Allah sudah bimbing. Ya, tapi sebenarnya kalau Allah sesatkan, biar Nabi dan Rasul yang dakwai dia, tidak akan bisa paham ini? Tidak akan dapat hidayah. Baik. Ini metode ya dipahamkan kepada umat mereka agar mereka mau masuk ke dalam Islam. Saking hebatnya metode ini, perhatikan kata Syekh, fa innahu bi mujarradi ma'rifatil 'abdi dzalik wa i'tirafihi bih. Ya. Sungguhnya hanya dengan ketika hamba mengetahui, memahami perkara ini dan diakui, hanya dengan ini saja labudda, pasti tidak boleh tidak, ayang qada lid-dinil haq, pasti dia akan tunduk pada agama yang benar ini. Hanya dengan sekedar memahami dan mengakui,
pasti dia akan tunduk. Apa tadi? Tentang rububiyah, tentang nikmat. Ya, paham ini? Pasti dia akan tunduk. Baik. Alladzi bihi tatimmu ni'matu. Yang dengan dia tunduk kepada agama yang benar ini akan sempurna nikmat yang tadi. Asalnya dia sudah dapat nikmat demi nikmat banyak. Tapi kalau dia kafir kan tidak sempurna. Ya, kapan dia tunduk, dia gunakan ma'rifat tersebut. Hanya Allah yang bisa kasih ini, Allah, hanya Allah yang semua dari Allah Subhanahu wa taala. Saya begini, Allah yang selamatkan saya. Paham ini? Maka akan sempurna nikmat tersebut. Wa huwa tariqul wahyidu li syukriha. Dan hanya ini jalan satu-satunya untuk mensyukuri nikmat itu, yaitu apa? Tunduk kepada agama yang benar. Bisa paham ini? Inilah yang biasa diungkap dengan apa? Syukur itu dengan 3, dengan hati, dengan lisan, dengan anggota badan. Nah, ini maksudnya. Dengan anggota badan itu apa? Dia tunduk kepada syariat. Ya, tunduk kepada agama. Itu bentuk kesyukuran kita. Ketika cukup syukur dengan i'tiraf bil qalb saja atau dengan ucapan lisan. Ucapan alhamdulillah tidak cukup, bro. Baru badannya bermaksiat, jawarihnya bermaksiat. Ya, tidak tunduk kepada agama. Ini tidak dikatakan bersyukur. Baik. Kemudian kata Syekh, lanjut. Kasiran. Sampai mana tadi? Sudah dibaca itu? Coba ulang. Kasiran. Sampai mana tadi? Sampai birubiyati. Tidak, ulang. Kasiran. Wa katsiran ma yahtajju 'ala al-musyrikina fi syirkihim wa ibadatihim li alihatihim min duni rabbihim bil ilzamihim bi i'tirafihim bi rububiyyati. Satu. Yang kedua, wa annahu al-khaliqu li kulli syai' war raziqu li kulli syai'. nah ini ananya apa? Atful khas 'ala al-am. Terus. Fayata'ayyanu an yakuna huwal ma'budu wahdah. Ma'buda wahdah. Iya. Bisa paham ya? Terus. Fanzur ila hadha al-burhan wa kaifa yantakilu dhihnu dhihnu minhu bi awwali wahlatin ila wujubi ibadati man hadha sha'nuhu wa dhalika anna athara rububiyyati tunadi bi wujubil ikhlas lah wa yujadilu perhatikan kata Syekh, wa katsiran ma yahtajju 'ala al-musyrikin fi syirkihim wa ibadatihim li alatihim min duni rabbihim bi ilzamihim bi i'tirafihim bi rububiyyati. Banyak Allah Subhanahu wa taala menghujahi orang-orang musyrikin akan kesyirikan mereka beribadah kepada tuhan-tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Allah hujahi mereka biilzamihim bi'tirafihim birububiyyati, dengan mengharuskan mereka ya dengan pengakuan mereka terhadap tauhid rububiyah. Ini dibaliki. Ya, kamu bilang hanya Allah yang menciptakan, hanya Allah yang mencipta, hanya Allah dari rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Kamu akui ya, diilzam mereka diharuskan kalau kamu memang akui itu semua hanya Allah, maka berarti hanya Allah yang berhak untuk diibadahi. Bisa paham ini? Kan cukup yang di kaidah pertama di kaidah arba itu. Qul may yarzuqukum minas sama wal ard. Amma yamliku as-sam'a wal absar. Ya, wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa may yudabbirul amr. Ini 5 satu ayat. Ya, bisa paham ini? Jawabannya hanya satu. Fasayaquluna Allah. Itu semua Allah. Itu rububiyah semua. Diilzam mereka. Kamu katakan hanya Allah. Kalau begitu, tetapkan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak untuk selain. Begitu maksudnya. Diilzam mereka dengan pengakuan mereka terhadap rububiyah. Wa annahul khaliqu likulli syai'. Diilzam mereka dengan pengakuan mereka bahwasanya Allah satu-satunya pencipta segala sesuatu. War-raziqu likulli syai'. Kita ilzam mereka dengan pengakuan mereka bahwasanya Allah satu-satunya yang memberi rezeki. Paham ini? Antum rinci, ya serinci-rincinya semakin bagus. Ya, menghidupkan, mematikan, begini. Hanya Allah, berarti hanya Allah yang berhak untuk diibadahi. Ngapain beribadah kepada? Ya sama seperti kita, sama-sama makhluk, sama-sama lemah, sama-sama tidak bisa apa-apa. Ngapain? Ya, apalagi kita yang bikin.
Ya kita yang bentuk, kita yang piloks, kita yang warna, ya kita yang kasih mata, kita gambar apa sama kita sujud sama dia. La ilaha illallah. Ya, ini mana akal manusia? Di mana akal manusia? Taib. Kemudian kata Syekh, kalau sudah seperti ini, diilzam mereka dengan apa yang mereka akui, tetapkan, yakini dengan seyakin-yakinnya dari tauhid rububiyah dengan rinciannya, maka fayata'ayyanu ayyakuna huwa al-ma'bud wahdah. Maka jelaslah, ya ta'ayyan. Ya, jelaslah bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala semata al-ma'bud yang berhak untuk disembah. Bisa paham ini? Ini metode ya. Ini metode. Fanzur ila hadzal burhan. Maka lihatlah hujjah ini. Wa kaifa yantaqilu dhihnu minhu bi awwali wahlatin ila wujubi ibadati man hadza sya'nu. Bagaimana zihin, pikiran itu yantakil, berpindah darinya, itu dari keyakinan kesyirikan di awwali wahlah. Di pertama kali dia mendengar hujjah tersebut, dia berpindah pikirannya dari kesyirikan, kekafiran menuju wajibnya ibadah, beribadah hanya kepada yang begini sya'nuhu, yang begini sifatnya. Itu apa tadi? Itu yang esa dalam rububiyah. Esa dalam mencipta. Hanya dia yang mencipta, hanya dia yang memberi rezeki, hanya dia yang menghidupkan, mematikan, hanya dia yang mengatur alam semesta. Nah, berpindah satu kali disampaikan, oh iya wajib kita berarti hanya yang begini sifatnya ini yang harus kita sembah, yang lain tidak sama jadi. Iya, paham ini? Kalau saya diatur, kau diatur tonjok, kau saya dicipta, kau dicipta tonjok, kau saya diberi rezeki, kau juga diberi rezeki sama Allah. Ngapain saya sembah kau? Itu langsung beryantakil dzihn. Ya minhu bi awwali wahla. Dia kali pertama langsung bisa bergeser. Ya, bisa paham ini? Taib. Dan tentunya ini semakin paham orang tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah dia akan semakin mudah menetapkan uluhiyah. Coba lihat tukang sihir Firaun. Mereka paham betul batas kemampuan manusia dalam ilmu sihir sampai mana. Dan mereka tahu betul rububiyah Allah, hanya Allah yang bisa merubah tongkat kayu, asli kayu menjadi asli ular. Mereka tahu betul. Tidak ada tukang sihir biar kau putih, gondolok, kau botak, kau belajar ilmu sihir. Tidak ada sihir begitu. Harus dia bisa rubah kayaknya tidak ada. Tidak ada. Tongkat tetap tongkat, tali tetap tali. Tapi ketika mereka lihat dengan mata kepala, ya langsung mata kepala, kayu, asli kayu menjadi asli ular, tidak ada jalan keluar. Langsung sujud. Nah ini betul ini Musa, Rasulullah, tidak ada yang bisa. Tidak ada yang bisa. Dan tentunya Firaun akan memilih, ya, atau sudah memilih tukang-tukang sihir pilihan. Bukan anak junior baru belajar sihir satu hari 2 hari kau hadapi Nabi Musa, tidak mungkin. Nabi Musa itu musuh besarnya. Paham ini? Bisa paham ini? Pasti dipilih tolot-tolotnya, senior-senior yang paling jagonya sini kau hadapi Nabi Musa. Karena katanya Nabi Musa itu tukang sihir juga. Karena mereka Firaun setelah kalah kan, ya dia balik. Syahidnya itu bagaimana? Ya keyakinan tukang sihir akan rububiyah Allah. Ya, ketika dia tahu hanya Allah yang mampu itu rubah kayu menjadi ular betulan, langsung tetap langsung berpindah. Jadi apa? Tauhid uluhiyah. Subhanallah, ya. Baik. Lanjut. Sebelumnya dzalika yang demikian itu anna athar rububiyyati tunadi biwujubil ikhlasilah. Ya, itu pengaruh-pengaruh asar-asar, ya hasil-hasil rububiyah itu. Asar dari rububiyah Allah Subhanahu wa taala itu memanggil akan wajibnya mengikhlaskan ibadah, murkan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak boleh tidak. Tidak boleh, pasti ke sana arahnya. Pasti ke sana arahnya. Baik. Itu apa? Penetapan tauhid uluhiyah. Oleh karena itu di kaidah pertama di kaidah arba itu jelas. Syekh ingatkan tidak ada manfaatnya tauhid rububiyah tanpa tauhid uluhiyah. Paham ini? Tidak dikatakan muslim, belum. Ya selama dia dari hukum kekafiran dan seterusnya masih terancam dengan neraka. Nanti kapan selamat, kapan
Ini ketika dia tetapkan tauhid uluhiyah, dia masuk Islam. Ya, ucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lanjut. Qala rahimahullah wa yujadilul mubtilina ayda bi dzikri aibi alihatihim wa annaha nakisatun min kulli wajhin la tugna an nafsiha la tugni an nafsiha fadlan an abidiha syai'a. Perhatikan. Syekh wa yujadilul mubtilina aydan bi dzikri aibi alihatihim. Dan Allah juga mendebat ya ahlul batil dari kalangan orang musyrikin misalnya dan semisalnya juga dengan bidzikri, dengan menyebutkan aib cacat Tuhan-Tuhan mereka. Kita banyak sebutkan Tuhannya tidak bisa bicara, tidak bisa mendengar, ya, tidak bisa mengabulkan doa, tidak bisa banyak sebutkan aibnya. Paham ini? Tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan madarat. Ya tak? Coba lihat itu apa berhala, coba. Atau jangan berhala, sesuatu yang bergerak, anggaplah dia menyembah apa? Orang soleh menyembah nabi rasul, menyembah malaikat yang hidup ya, hidup. Bisa memberi manfaat? Ayo, bisa? Tidak bisa, kecuali manfaat yang Allah sudah ingat hadis Ibnu Abbas ya. Ya, Ustaz bisa dikasih uang. Ya, uang dari mana? Siapa yang mudahkan dia dapat duit? Itu yang kasih dia duit siapa? Itu kan kalau diusut juga pasti kembali kepada Allah. Semua sebabnya. Ya, paham ini? Bisa dia kasih badar, bisa dia bisa bunuh kita. Banyaknya orang mau dibunuh tapi tidak bisa. Banyak. Ya, banyak orang mau disihir tapi tidak tembus-tembus. Banyak. Kenapa? Allah tidak ingin. Ya, kalau Allah tidak ingin tidak bisa. Masya Allah kana wa ma lam yasha lam yakun. Bisa paham ini? Baik. Jadi disebutkan aib-aibnya. Nah, tidak bisa begini, tidak bisa begini, tidak bisa. Sudah. Satu. Yang kedua, wa annaha nakisatun min kulli wajh. Bahasanya sembahan itu kurang, cacat. Ya, dari semua sisi. Dibaca di akhir surah Al-Hajj. Ini jika tentang lalat ya, tentang lalat. Kalau lalat berebut sesuatu dari mereka tidak bisa ambil kembali. Ya, dha'afat talibu wal matlub. La ilaha illallah. Ya, disebutkan kurang, cacat. Ya. Paham ini? Dari seluruh sisi. La tuqdi'an nafsiha. Tidak bisa memberi manfaat, kecukupan baik kepada dirinya sendiri. Ya. Fadlan terlebih lagi an abidiha syai'a. Terlebih lagi memberi manfaat kepada orang yang menyembahnya. Dirinya saja tidak bisa selamatkan. Ya, cukuplah kisah Lata, Uzza dan Manat di Fathu Makkah. Ketika Nabi memerintah para sahabat, mengutus para sahabat menghancurkan 3, Lata, Uzza dan Manat. Sekarang saya tanya antum, ini Lata, Uzza dan Manat bisa melawan? Kalau diurus data sahabat, tidak bisa. Ya, sampai Uzza itu ya sudah dipotong itu pohon-pohon, kan masih dia balik Ali atau siapa? Khalid bin Walid radhiyallahu anhu itu balik ke Nabi. Nabi bilang belum hancurkan Uzza. Balik lagi, ada jin perempuan. Ya, itu baru disembelih, dipotong lehernya baru kata itu Uzza. Karena ini pohon bisa ngomong. Yang ngomong bukan pohonnya. Siapa yang ngomong? Jin. Nah, ini jin yang sesatkan. Ibarat kita kalau kita bilang mungkin ya jinnya itu suruh datang kau kasih sesaja begini kau beribadah sini begitu disesatkan. Itu setelah dipotong pohonnya itu ada jin perempuan. Nah, itulah yang dibunuh. Itulah yang dibunuh sembelih. Sama sekarang bisa dia melawan? Bisa diselamatkan dirinya? Kalau dirinya saja dia tidak bisa selamatkan, dia tidak bisa kasih manfaat kecukupan, maka apalagi orang yang disembah. Coba lihat berhala yang dihancurkan oleh Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim sendiri. Ayo. 1 lawan sekian berhala. Tambah plus ini paling lompo. Ayo sekarang. Bisa dia selamatkan dirinya dari hantaman tangan Nabi Ibrahim AS? Tidak bisa. Bagaimana dia mau menyelamatkan penyembahnya? Bisa paham ini? Ini kalimat. Ini kan hujah, metode. Ngapain kau sembah yang begitu? Ngapain? Dirinya sendiri dia tidak bisa selamatkan, tidak bisa melindungi. Apalagi melindungi siapa? Melindungi
orang yang menyembahnya. Sama kan jimat-jimat itu, coba antum bakar, bisa dia melawan jimatnya? Berdiri kerisnya misalnya, tiba-tiba, film itu. Pernah lihat keris berdiri? Aduh kalian wah terlalu banyak nonton film. Paham ya? Berdiri kerisnya begini, mengamuk. Ada. Itu kok bakar itu meleleh itu. Paham ini? Hancur. Jimat, jimatku Ustaz, di dompetku. Bakar, tidak bisa melawan. Lah jimatnya sendiri tidak bisa selamatkan dirinya dari api, apalagi kau. Bisa paham ini? Baik. La ilaha illallah. Lanjut. Qala Syekh wa yuqimul adillata ala ahli al-kitabi bi anna lahum min sawabikil mukhalafati li rusulihim ma la yastaghribu ma'ahu mukhalifatan ما لا يستغرب معه مخالفتهم لمحمد صلى الله عليه وسلم وينقض عليها دعاويهم الباطلة وتزكيتهم لأنفسهم ببيان ما وينقض عليهم دعاويهم الباطلة وتزكيتهم لأنفسهم ببيان ما يضاد ذلك يضاد begitu ya. Yudaddu. Bibayani ma yudaddu Dzalika min ahwalihim wa awsafihim wa yujadiluhum bi tawdihil haqqi wa bayani bi barahinihi wa anna sidqahu wa haqiqatahu tadfa'u bi mujarradiha jami'a syubah itu jamak dari syubhat. Jami'a syubahi fu'alun jami'a syubahi al-mu'aridati lah famadha ba'da al-haqqi illa ad-dhalal. Kata Syekh rahimahullah, wa yuqimul adillata ala ahli al-kitab, dan Allah tegakkan dalil hujjah argumentasi pada ahlul kitab bi anna lahum min sawabiqil mukhalafat li rusulihim ma la yustaghrabu ma'ahu mukhalafatuhum li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allah tegakkan hujah argumen kepada ahlul kitab dengan metode mereka ahlul kitab itu sudah memiliki banyak dari sawabik, hal-hal yang terdahulu dari bentuk mukhalafat, penyelisihan kepada rasul-rasul mereka. Maksudnya apa? Lagu lama. Ya, mereka menentang rasul, menyelisih rasul, melawan rasul, membangkang itu dari dulu, bukan baru. Dari dulu. Yang mana dengan kita memahami ini la yustaghrab ma'ahu. Kita tidak akan menganggap aneh ketika mereka menyelisihi, menentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena dari dulu mentonji. Wih, mau bunuh Nabi. Dari dulu mereka kerjanya bunuh Nabi. Ya, itu kan kita ingatkan dari awal mereka bunuhi orang Palestina, kita bilang jangan ke orang Palestina, orang Gaza. Nabi saja dibunuh sama mereka, Rasul. Termasuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham ini? Ya, dai-dai yang menyuruh kepada kebenaran, keadilan, dibunuh. Jadi beberapa tempat disebutkan. Itu sifat mereka. Ya, wa yaqtuluna nabiyyin wa yaqtuluna anbiya bighairi haqq wa yaqtuluna alladziina ya'muruna bil qisti minan nas. Itu kerjaan mereka. Ya, jadi bukan anu baru, diingatkan. Ya, dihujah ya kau begitu. Dahulu, ya, pendahulumu begini. Ya, kamu dahulu memang sudah punya. Ya, modal-modal begini. Paham ini? Wa yanqudu alaihim da'awiyahumul batilah wa tazkiyatahum li anfusihim biwayani ma yudaddu dzalika min ahwalihim wa usafihim. Dan Allah Subhanahu wa taala menghancurkan klaim-klaim mereka yang batil. Tazkiyah mereka untuk diri mereka. Ya, seperti mereka misalnya mengatakan di surah di surah Al-Maidah, wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Ya, kami adalah anak-anak Tuhan dan ahibba'uh, orang-orang yang dicintai oleh Tuhan, oleh Allah. Dibantah. Iya. Apa lanjutannya, apa batahannya? Qul falima yu'adzibukum bidzunubikum. Kalau begitu kenapa kau disiksa dengan dosa kalian? Kalau memang Allah cinta kalian, ngapain disiksa?
Bisa paham ini? Baik. Jadi dikembalikan ke kondisi mereka. Oh, kamu ngaku ya. Misalnya, wa qalu la yadkhulul jannata illa hudan aw nasara. Tidak akan masuk surga kecuali Yahudi dan Nasara. Paham ini? Langsung jadi bantah. Tilka amaniyuhum. Itu angan-angan mereka. Dilihat juga. Coba lihat. Kafir kepada Nabi dan seterusnya. Bagaimana mau masuk surga? Ya, apalagi mereka batasi surga hanya untuk mereka. Ya, paham ini? Ini dengan dijelaskan bertentangan dengan hal tersebut dari kondisi dan sifat mereka sendiri. Dibantah. Ini kau begini. Mau masuk surga baru bagi modelmu. Ya, paham ini? Kamu dicintai oleh Allah baru begini modelmu. Dan seterusnya. Ini dibaliki dengan kondisi mereka. Baik. Wa yajadiluhum bitawdihil haq wa bayani barahinihi wa anna sidqahu wa haqiqatahu tadfa'u bimajarradiha jami'asy syubahil mu'aridati lahu. Dan Allah mendebat mereka dengan menjelaskan kebenaran, menjelaskan burhan-burhan kebenaran, dan bahwasanya hakikat dari kebenaran tersebut. Hanya dengan ini saja sudah cukup untuk menepis seluruh syubhat yang menentang kebenaran. Ya, dan ini metode jamaah sekalian yang pernah diingatkan oleh guru-guru kita. Kadang dalam menjelaskan kebatilan itu kita tempuh jalur dengan cara menjelaskan kebenaran. Kemudian kita pahamkan jamaah bahwasanya apa yang menyelisih kebenaran ini itu kebatilan. Bisa paham ini? Ya, seperti misalnya dalam masalah iman misalnya. Iman itu yakini 5. Paham ini? Iman itu keyakinan dengan hati, ucapan dengan lisan, amalan dengan anggota tubuh. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan maksiat. Pegang 5. Yang menyelisihi 5 ini batil, sesat. Selesai. Ya. Bisa dipahami? Itu metode. Kenapa? Kata Allah, "Famada ba'dal haqqi illa dhalal." Apalagi setelah kebenaran kecuali kesesatan. Kan hanya 2, benar atau sesat. Hak atau batil. Ini yang hak, berarti sisanya batil. Bisa dipahami? Sama misalnya dalam makna la ilaha illallah itu kan mengerikan itu. Antum kira kaleng-kaleng itu makna la ilaha illallah. Itu hidayah besar. Kita diberi taufik oleh Allah memahami la ilaha illallah maknanya la ma'budu bihaqqin illallah. Karena di luar sana ada yang mengatakan la khaliqa illallah, seperti ahlul kalam. Ya, itu mengarahkan hanya kepada rububiyah, khalq. Lah ini kan kalau begitulah muslim lah berarti Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Talib. Mereka mengakui bahasanya hanya Allah mencipta. Masa itu maknanya? Bisa paham ini? Dan seterusnya dari makna-makna yang batil. Bisa dipahami? Pahamkan saja. Yang benar, la ma'budu bihaqqin illallah. Yang menyelisihi la ma'budu, sesat. Dia hilangkan bihaqqinnya saja, keliru. Itulah yang diterjemahkan di Indonesia. Tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah. Lu berarti semua yang disembah. Ya. Paham ini? Kan kurang. Terjemahan itu kurang. Tidak ada yang berhak tidak ada yang disembah selain Allah. Itu kurang itu. Ditambahkan tidak ada yang berhak disembah. Ya, kecuali hanya Allah. Bisa dipahami? Baik. Ya, dijelaskan yang benar, kemudian sisanya adalah kebatilan. Cukup dulu ya. Kita lanjutkan nanti di pertemuan hari Senin. Oke, ini sekali lagi ini Al-Qaidul Hisan. Kalau kita lihat di satu kaidah itu beliau di satu paragrafnya, satu kalimatnya itu kadang kalau kita berhenti saja di situ berhari-hari itu kadang tidak cukup. Ya, maksudnya dalam praktek ini kan kaidah. Beliau menjabarkan dengan contoh-contoh dengan pola-pola. Itu kan di satu poin saja itu kadang kita butuh lama di situ. Ya. Paham ini? Dan sekali lagi sangat banyak dalam Al-Qaidul Hisan yang seperti itu. Ini yang beliau paparkan ini kan metode-metode. Dan ini satu kalimat itu mungkin mewakili banyak ayat. Ya, sekian ayat. Metode yang lainnya banyak ayat. Cuma itu kadang karena kita hafalannya lemah. Kadang kalau kita baca Quran ada hujah-hujah begini. Ya, metode para Rasul menghujahi kaumnya. Ya, ahlul batil. Itu tidak muncul ke ini. Karena hafalan kita yang kurang. Ya, ingatan kita yang lemah. Atau kapan kita perhatikan satu poin demi poin, maka kita akan dapati apa yang beliau sebutkan itu benar.
Taib. Apalagi sini metode apa ya? Berdebat, menghujah ahlul batil. Jadi tidak semata dengan apa? Akal-akalan, tidak terkontrol, ya. Paham ini? Tapi ada relnya. Ada metode para nabi, para rasul dalam menghujahi ahlul batil. Ya, ahlul batil. Jangan dibalas kebatilan dengan kebatilan. Ya, atau yang semisalnya. Atau kebatilan dengan kebodohan. Tidak. Ya, bisa dipahami? Tapi dengan ilmu. Dan antara ilmunya, metodenya bagaimana. Ya, metode torikoh. Torikohnya bagaimana. Cukup dulu. Ilahuna subhanallah hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.